Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di Mazmur 51 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Saudara-saudari, tentu kita mengenal sosok yang luar biasa ini, yakni salah seorang raja yang paling terkenal dan yang selalu dinanti-nantikan oleh bangsa Israel ketika mereka memiliki zaman keemasan mereka, yakni seorang raja yang bernama Daud. Tetapi ada satu hal yang dicatatkan dalam Alkitab, yakni pelanggaran Raja Daud yang tidak disembunyikan, malahan diangkat ke permukaan. Salah satu kejahatan dari Daud adalah ketika ia mengambil istri dari seorang prajuritnya, dan nama dari istri prajuritnya tersebut adalah Batsheba. Dan ketika abdi Allah, yakni Nabi Nathan, mengingatkan ia terkait tentang pelanggaran dan dosa yang telah ia lakukan, kemudian ia tersadar dan kembali kepada Allah. Ternyata kita mengerti satu hal, bahwa pertobatan itu bukan perihal menangis, tetapi perihal seseorang kembali kepada Allah dengan menyesali segala perbuatannya dan tidak melakukan kembali. Dan inilah yang dilakukan oleh Raja Daud ketika ia mengenali setiap yang ia telah lakukan, bahwa ia sangat bercela di hadapan Tuhan sebagai seorang raja yang diurapi. Ia melanggar ketentuan yang Tuhan tetapkan supaya tidak dilanggar. Ia ternyata telah melanggar hukum Taurat ketika ia sudah mengambil istri seseorang dengan melakukan tipu muslihat di dalamnya. Lihatlah bagaimana cara Yesus Kristus menekankan perihal tentang hukum Taurat kepada setiap orang yang mengenal dan beriman kepada Kristus. Ternyata aspek hukum Taurat itu diangkat lebih tinggi sebagai hukum moral yang tidak subjektif, melainkan bersifat objektif. Barang siapa yang memikirkan dan menginginkannya, ia telah berzina. Itulah yang dikatakan Yesus Kristus untuk mengangkat ke permukaan tentang substansi dari hukum Taurat tersebut. Dan kita sekarang bukan lagi berada di bawah tuntutan hukum Taurat, tetapi kita berada di dalam kasih karunia Allah. Sehingga ketika kita sudah berada di dalam kasih karunia Allah, akan sama seperti Raja Daud yang mendapatkan pengampunan oleh Tuhan. Dan lihatlah, meskipun Raja Daud memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa sebagai tindakan kejahatan, tetapi Tuhan mengizinkan namanya tidak dihapuskan dari sejarah, melainkan namanya lah yang sangat terkenal. Bahkan melalui keturunannya lah dijanjikan seorang yang akan membawa keselamatan kepada setiap umat manusia. Dan kini saudaraku, kita harus mengenal bahwa kita telah melakukan banyak kesalahan. Tetapi yang terpenting sekarang, meskipun kita memiliki masa lalu, tetapi kita bukan milik dari masa lalu. Kita memiliki masa depan di dalam Tuhan. Untuk itulah Tuhan menyatakan anugerahnya di dalam Yesus Kristus, sehingga kita memiliki masa depan itu. Maka milikilah sukacita dan menjadi pribadi yang benar-benar bersih. Jauhkan diri saudara dari perkara-perkara masa lalu, dan jadilah manusia-manusia baru sebagaimana Roh Allah menuntun saudara dalam firman dan ketetapannya. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang boleh kami terima hari ini. Tuhan,
dimuliakan namamu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau mengampuni segala kelakuan kami, setiap pelanggaran kami. Dan ya Bapa, mampukan kami supaya dapat menjaga diri kami tetap bersih, sehingga Engkau semakin dimuliakan lewat tubuh kami yang lemah ini. Terpuji namamu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.